Bukan tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Milih yang mulia. Ini bukan saya di sini. kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak ada masalah. kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja masalahnya. tidak. Ya silakan Untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi kalau ini gitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh nanti juga tadi Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan Begini, juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya makanya. Kami. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan. Oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak Salam semua guys. Kita telah menyaksikan cuplikan video yang telah kita lihat pada channel ini. Ada banyak pendapat-pendapat daripada teman-teman tentang perkara di dalam video ini. Mari kita baca satu persatu beberapa tanggapan-tanggapan atau komentar daripada teman-teman. Tunjukkan Jokowi barangmu agar terang benderang. Tangkap aja preman-preman suruhan Jokowi yang menghalangi pengacara Suryo untuk mengadili Jokowi, jangan dikasih ampun. Baru kali ini ada pemimpin yang tak ada sekolah alias ijazah palsu. Tangkap Mulyono sebelum mati. Hakim harus tegas untuk meminta ijazah yang asli dan orangnya harus datang. Ini ijazah tidak pernah nongol, apalagi orangnya. Allahu Akbar. Mudahkan ya Allah agar masalah Jokowi ini cepat selesai dan cepat terkuak. Sudah muak dengar melihat jok bangsa. Tapi beberapa kali sidang Gus Nur pernah tuh si Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Masalah ijazah berlarut-larut memberi kesempatan geng Mulyono untuk buat ijazah baru yang sesuai untuk menyempurnakan kejanggalan yang ditemukan. Betul, harus ditunjukkan itu baru adil. Setelah ditunjukkan terus diuji bareng-bareng demi keabsahan, barulah itu namanya pengadilan. Ya udah, tunjukkan Pak biar selesai. Mantap Bapak Hakim. Walau mantan presiden periksa terus. Kalau memang salah hukum saja. Sudah menipu rakyat, ijazah palsu. Sangat setuju. Mohon Pak Prabowo presiden yang baik. Mohon mantan presiden Jokowi diadili, di penjara Pak Prabowo biar rakyat Indonesia nyaman, tentram. Soal ijazah Jokowi sudah muak mendengarnya. Kalau betul merasa Bapak negarawan, apa alasannya ditunjukkan yang asli dan Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipenjara? Hayo, silakan tunjukkan, silakan hukum. Berlakukan sejujurnya. Kalau tak Anda lakukan, ingat yang salah kau lakukan akan mengantar tempatmu sang anak istri. Bapak Prabowo adalah Bapak pemberantas korupsi. Selamat Pak, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Betul sekali itu. Kalau hakim nggak disogok, payah urusannya. Bukan keringat dingin, tapi ingah dingin, ploga plongo, cari pertolongan, tapi semua pada mikesngos. Kenapa hakimnya tidak menghadirkan yang bersangkutan? Coba kalau masyarakat yang mengalami masalah seperti pasti ditangkap paksa.
Harusnya ada sanksi ahli untuk menjawab kertas ijazah dan tulis tangan. Tahun kapan? Karena walaupun kertas lama, tetapi kalau tulisannya baru akan menjadi pertanyaan juga. Kejujuran itu nomor 1, Pak. Kalau bohong terus emang nggak takut ajab. Allah yang bohongin rakyat Indonesia pasti ada balasannya di dunia dan akhirat kelak. Rakyat aturan mantan presiden. Inti dari sidang ini tak jelas apa hasilnya. Kami percaya Jokowi nggak punya ijazah karena bertele-tele ngaku aja. Kenapa sih susah benar? Tunjukkan ijazah, selesai persoalan. Rusaknya hukum Indonesia. Tangkap dulu baru suruh tunjukkan ijazah. Selama 10 tahun rakyat dan pensiunan banyak yang mengeluh. Pak Jokowi harus menunjukkan semua ijazah asli Pak Jokowi atas permintaan Majelis Hakim di persidangan. Jelas sekali bahwa pengadilan mana aja kalau penelitian ijazah si JKW tidak melibatkan resmo CS pasti hasilnya bisa direkayasa sehingga hasilnya sangat tidak valid. Bawa aja pengadilan internasional yang independen, susah amat ngurus satu orang aja ruwet. Makin yakin gak ada ijazah, siap aja dibully. Ijazah aslinya sita jadi barang bukti. Tunjukkan job yang utama adalah melanjutkan tujuan PKI. Jokowi, Allah SWT memberikan ajabnya masalah ijazah. 2 kereta cepat belum. Penipu mana berani jujur, terlalu banyak drama berseri untuk mengatur ulur-ulur waktu. Untuk ijazah SD, SMP, SMA tahun 1966 sampai 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semua ini terjadi karena Wani Piro. Maka apapun masalahnya, balas wes. Heda Bruce Lee. Sebenarnya dikebiri aja kalau nggak mau menunjukkan. Jokowi benar-benar kagak punya malu, nekat, kejam, dan halalkan segala cara. Jokowi tak punya jiwa pemimpin. Seorang pemimpin tak mau melihat rakyatnya terpecah belah, mau berkorban jiwa dan raga apabila hanya selembar ijazah. Sudah berkali-kali ijazah mau ditunjukkan, tapi sampai saat ini cuman bohong terus. Gimana rakyat mau percaya? Baru di Indonesia, dari Walkot sampai presiden, dari Walkot sampai wapres, ribut ijazah palsu. Kemana aja KPU? Nevalkan saja para hakim nakal, masih ada hakim jujur. Masih ditunggu Pak Prabowo. Jokowi menyerahkan harta bendanya untuk Pak Prabowo. Setelah itu langsung dipenjara Jokowi. Sudah jelas ijazahnya palsu, terbukti. Disuruh tunjukkan ijazahnya, si kok bulet amat. Penyembah Jokowi sukanya ngotot tapi nggak pernah mau tunjukkan ijazah asli. Teman-teman, demikianlah pendapat daripada teman-teman netizen atau komentar-komentar, dan kita semua perlu memberikan suara hati kita untuk menegakkan keadilan di negeri ini.
Demikian, salam NKRI harga mati.